Orang pintar, orang paham agama, orang- tapi nggak mau mengamalkan, itu berbahaya. Tapi yang lebih berbahaya itu adalah orang bodoh yang rajin beribadah dan mengajak orang untuk ikut-ikutan ibadah, karena pasti salah semua. Ketika terjadi peperangan, orang Mekah musuhnya Nabi kan khawatir kalau nanti mati atau kalah macam-macam. Hartanya itu dititipkan Nabi, gimana? Aneh kan itu? Dia nggak percaya sesama orang kafir. Hartanya itu dititipkan Nabi. Nanti kalau terjadi apa-apa, padahal musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jalur wabarakatuh. Cinta Rofa bersama Gus Fuad Pleret, Dan Mas Joni Arya Dinata, pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Fatihah. Presiden Cerpenis Indonesia. Gus, Ya. ini di dunia Arab. Ini kan mencengangkan nih. Ada berita bahwa perkembangan anak-anak muda yang memilih ateis itu prosentasenya semakin meningkat. Iya. Di Arab loh. Nah, saya dengar itu mereka bikin organisasi juga, Nah. kelompok-kelompok. Ya. Kalau di negara-negara lain di Eropa, misalnya di Amerika, itu sudah biasa lah. Nah, apalagi Jerman ya, di Jerman. Saya kan pernah nanya, ada salah seorang teman baik di Bonn, seorang guru besar di sana. Saya pernah tanya kenapa kok perkembangan ateis di Jerman itu kok luar biasa pesatnya ya? Istilahnya agnostik gitu ya. Ya ateis. Kalau agnostik masih percaya sama Masih Tuhan. percaya. Ini ateis, betul-betul tidak percaya. Nah, itu kata kawan yang di Jerman itu bermula dari KTP. Ya, sejenis KTP kalau di sana ID card gitu. Itu kalau mencantumkan agama, mereka kena pajak. Jadi awal mulanya sepele, Gus. Nah, kalau mencantumkan di situ ateis, itu tidak kena pajak. Jadi nampaknya ada pajak agama. Nah, itu salah satu faktor ya. Tetapi yang lebih banyak katanya ya karena agama itu semakin tidak menjadi solusi. Kemudian semakin tidak masuk akal karena agama semakin menakutkan. Nah, kita lihat di fenomena di negara kita lah, di mana ada kekerasan agama yang semakin nampak. Itu sepertinya ini akan juga memicu gelombang anak-anak muda terutama itu yang melihat bahwa agama bukan merupakan solusi. Tapi beban atau pressure gitu, tekanan gitu. Tekanan, dan bagi mereka yang kan rata-rata anak-anak milenial sekarang kan ya pintar-pintar lah. Artinya dari segi pendidikan kan semakin maju, kemudian ekonomi juga semakin mapan. Nah, dengan pola pikir yang lebih cerdas, mereka melihat dari sisi agama itu ada sesuatu yang kurang masuk akal, terutama ya dengan tampilan sekarang yang semakin mengeras ini. Nah, dengan mereka memilih ateis, kemudian menjadi sebuah tren dan itu keren. Nah, kalau Gus Fuad melihat fenomena ini bagaimana? Jadi kan begini ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra kan gitu. Allah itu menghendaki dalam urusan manusia beragama itu, Allah menghendaki yang gampang-gampang, yang mudah-mudah. Dan Allah tidak pernah menghendaki yang sulit-sulit, kan itu. Terus afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, itu kan diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Apakah kamu tidak merenung? Apakah kamu tidak berpikir kan gitu. Nah, ini kayaknya mulai dilupakan gitu. Jadi bukan agamanya yang salah, tapi cara memahaminya yang salah kan gitu. Jadi saya itu selalu sama teman-teman gitu. Dan ada teman katanya begini nggak boleh, begini nggak boleh, begini nggak boleh kan gitu. Agama kok sulit Pak Kiai kan gitu. Kadang-kadang banyak tamu seperti itu. Saya bilang begini. Soalnya mereka bilang begini nggak boleh itu ayatnya ini, hadisnya ini. Saya bilang begini. Kalau itu tidak masuk akal, jangan kamu percaya. Karena kamu tidak pernah belajar agama secara
runtut secara cukup, karena untuk memahami Islam itu kan butuh berpuluh-puluh tahun kan gitu. Nah, jalan praktis untuk ini sebenarnya itu benar-benar agama atau pemahaman agama yang keliru. Itu gampang aja, gunakan akal kita. Kan gitu. Tapi itu Ustadz yang ngasih tahu itu menyampaikan hadis atau ayat. Mungkin hadisnya benar, mungkin juga tidak benar. Atau setidak-tidaknya itu hadisnya sahih, ayatnya sahih, tapi otaknya si Ustadz itu yang nggak sahih. Kan gitu. Karena tidak pernah ada satu ayat pun dalam Al-Quran, satu kalimat pun dalam Al-Quran yang tidak rasional. Tidak ada satu hadis pun yang tidak rasional. Nah, hukum macam-macam kan di breakdown dari Quran dan hadis kan itu. Ya. Kalau ada sesuatu itu menjadi lucu, menjadi aneh, macam-macam itu, berarti itu pasti itu bukan Tuhan yang nyuruh, bukan Rasul yang ngasih contoh, bukan sahabat Nabi yang ngasih contoh kan itu. Dan ada anunya juga, ada contohnya. Jadi Sayyidina Umar itu mengutus Mu'adz bin Jabal untuk mengajar di satu daerah gitu. Kalau ada masalah bagaimana wahai Amirul Mukminin? Ya lihat di Quran ada enggak? Kalau seandainya di Quran nggak ada kasus baru di Quran, belum pernah dibahas. Ya lihat dulu Nabi kalau kena masalah seperti itu, Nabi pernah belum mengatasi masalah itu. Kalau belum, ya dikias itu dianalogikan. Kalau dianalogikan juga nggak mungkin. Sayyidina Umar mengatakan, kamu punya otak nggak? Punya. Ya pakai, kan gitu. Artinya agama itu harus selalu bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Gitu loh. Tapis pertama dari ini anjuran Tuhan, ini dicontohkan Nabi atau sahabat, bener apa enggak? Itu tapis pertama, lapisan pertama yang ditembus itu adalah masuk akal apa enggak? Kalau urusan-urusan muamalah gitu. Kalau enggak masuk akal, ya jangan dipakai kan gitu tuh. Kadang-kadang sekarang orang menggunakan hadis, orang menggunakan ayat Quran. Mungkin sekali lagi ya, mungkin ayatnya Quran ada, mungkin hadisnya sahih, mungkin juga tidak. Mengada-ada juga bisa kan gitu tuh. Tapi yang jelas itu kalau nggak masuk akal itu pasti yang memakai ayat atau hadis itu yang otaknya nggak sahih. Nah, kan itu. Tapi kalau terjadi gelombang peningkatan persentase ateis, gara-gara sekelompok orang yang menampilkan agama yang tidak masuk akal, itu bagaimana? Jadi itu kan artinya tanggung jawab kelompok orang yang membuat mereka ateis itu bagaimana, Gus? Ya, siapa yang menyesatkan dirinya dan orang lain, maka dia bertanggung jawab atas kesesatan orang lain, kan gitu. Ada di pesantren itu kan kitab pertama yang dibaca kan hampir pasti itu taklim muta'alim gitu, etika menjadi santri. Di situ itu dikutip satu pendapat ulama gitu. Ulama yang malas beribadah, malas berbuat baik itu berbahaya. Tapi jauh lebih berbahaya. Orang yang malas, orang pintar, orang paham agama tapi nggak mau mengamalkan, itu berbahaya. Tapi yang lebih berbahaya itu adalah orang bodoh yang rajin beribadah dan mengajak orang untuk ikut-ikutan ibadah, karena pasti salah semua. Itu di kitab itu dibilang itu merusak semesta. Dan itu merusak semesta. Iya. Jadi saya itu curiga Mas Joni. Agama yang dibuat sulit-sulit kemudian terutama kekerasan ditonjolkan. Itu jangan-jangan itu by design supaya orang itu putus asa terhadap agama. Supaya orang tidak percaya pada agama. Kan itu. Dalam urusan agama kan kita tidak boleh berlebihan. Sampai Nabi itu bilang, siapa yang mengaku-ngaku bahwa aku bilang begini, bahwa ini ada hadis begini, padahal aku tidak pernah bilang, mengatasnamakan diriku untuk pendapatnya, maka seyogyanya dia siapkan aja tempat duduk di neraka kan gitu. Nabi pernah mengatakan begitu. Jadi kadang-kadang kan begini. Menurut pendapat saya, kok menurut pendapat saya, beragama kok menurut pendapat saya? Yang menurut Nabi, yang dicontohkan Nabi, kemudian yang sudah diwariskan oleh para ulama kita, kan gitu. Jadi warisan ulama itu kan sebenarnya sudah melalui tapis diskusi yang panjang gitu. Yang kita warisi sekarang itu yang benar-benar, yang nggak benar itu sudah selesai, sudah pasti dibuang zaman dulu. Nah ini orang-orang yang cenderung mengeras-ngeraskan agama itu kan salah satu cirinya kan mengkritik ulama-ulama mapan sebelumnya, kan gitu, menyalahkan Imam Al-Ghazali, menyalahkan Syekh Abdul Qadir Jilani, menyalahkan Imam Syafi'i dan seterusnya kan gitu. Dan cara menyalahkannya juga halus. Jadi Imam Al-Ghazali itu terkenal iklannya, tapi pendapatnya konyol misalnya gitu. Ini selalu begitu. Membuat kebingungan di masyarakat seperti itu. Jadi nggak ada agama kok kekerasan, nggak ada. Ketika di zaman Nabi pernah ada teror nggak, Gus? Nggak ada. Nggak pernah.
Lawang gini, ada satu kisah dikutip di Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ada berarti di kitab Sahih hadis lain ada kan. Ketika terjadi peperangan, orang Mekah musuhnya Nabi kan khawatir kalau nanti mati atau kalah macam-macam. Hartanya itu dititipkan Nabi, gimana? Aneh kan itu? Dia nggak percaya sama sesama orang kafir. Hartanya itu dititipkan Nabi. Nanti kalau terjadi apa-apa, padahal musuh. Begitu Nabi itu begitu sosok yang mengamankan luar biasa, sedang berhadapan-hadapan aja masih dititipi kok. Gitu. Ya, jadi nggak pernah ada teror, nggak pernah ada. Sekali lagi, peperangan di dalam Islam itu, dalam sejarah Islam itu adalah keterpaksaan. Sahabat-sahabat itu kan dulu dianiaya, zaman di Mekah itu ada yang sampai mati macam-macam ya. Bilal disiksa seperti itu. Sahabat-sahabat sampai nggak sabar sampai Sayyidina Hamzah paman Nabi itu, wahai Rasul, mbok minta sama Allah itu supaya kita diizinkan untuk melawan, kan itu, untuk berperang. Ya, saya udah bilang sama Allah, tapi Allah nggak ngasih ayat tentang perang kan gitu. Artinya itu peperangan itu bukan karena dendam, bukan sekedar membela diri, tapi membela kemanusiaan itu sendiri. Nah, ketika sekelompok orang yang kafir itu memaksakan kehendaknya, hendak memusnahkan komunitas lain yang kita anggap, yang kita sebut beriman itu, maka disitulah Tuhan itu menurunkan ayat tentang kebolehan berperang, kebolehan membela kemanusiaan. Jadi bahkan urusan pribadi itu apa itu Suhaibah apa siapa ini sampai meninggal tuh saya. Umat Islam itu teman-teman Nabi itu mau balas dendam nggak boleh sama Tuhan. Urusannya itu bukan dendam. Nah hari ini nggak ada apa-apa, marah-marah sendiri. Emang orang stres itu, aja. Iya kan itu. Jadi Gus, kalau misalnya terjadi gelombang peningkatan ateis gara-gara kelompok itu berat berarti. Ya jangan-jangan kelompok itu memang didesain setan untuk mengateiskan manusia. Kan gitu. Jadi gini ya Mas Joni, kalau setan itu menggoda Mas Joni untuk nyuruh maksiat itu gampang Mas Joni. Oh ini setan, kan itu. Kadang-kadang setan itu menyuruh beribadah. Nah di dalam literasi Islam itu yang berbahaya itu adalah ketika setan menyuruh kita ibadah. Dan kita ada satu kisah begini di Ihya Ulumuddin. Nabi Isa itu sedang tiduran kan, pakai batu gitu. Kemudian ada setan datang, ada iblis datang. Nabi kok enak-enakan tiduran, baca apalah subhanallah, masya Allah, alhamdulillah apa-apa. Nabi Isa itu bilang begini, ya terserah gue dong, yang Nabi juga gue kan itu. Aku kalau baca subhanallah itu bukan karena perintahmu, karena aku tahu kamu pasti menipu daya. Jadi jangan dikira setan itu hanya menyuruh yang buruk-buruk, menyuruh yang baik-baik, melebih-lebihkan yang baik-baik, memberat-beratkan dalam agama supaya orang putus asa, supaya tidak rasional, supaya akhirnya ujungnya itu orang jadi ateis. Terima kasih. Itu yang disebut iblis berjubah. Jalur Cinta Rafa. Kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.